Soal ini dulu Pak, mitigasi yang Bapak uraikan di berbagai kesempatan. Mitigasi ini gimana upaya pemerintah dan kesiapan kita ini? Saya rawan juga nih Pak, kalau melihat Ukraina Rusia ini masih terus bertempur, Eropa juga sudah, saya lihat di pemberitaan sudah mulai linglung juga gitu kan. Indonesia sendiri gimana soal mitigasi pangan ini Pak? Saya kira dua hal penting. Yang pertama, siapkan bibit. Bibit. Ya. Yang kedua, siapkan pupuk. Petani pasti menanam, karena itu kulturnya. Iya, karena itu kulturnya. Kemudian ketiga tentunya ketersediaan alsintan. Ya itulah, itu udah sifatnya mendorong merangsang aja ya Pak. Yang keempat ya perbaiki pasarnya. Kalau apa namanya, jangan takut dengan inflasi pangan. Kayak menjadi persoalan sekarang ini, harga beras sedikit naik langsung takut. Kalau harga pulsa naik, harga apa naik, tidak ada masalah. Tapi kalau beras naik, cabai naik, langsung takut. Kasihan petani, langsung ditekan turun. Ya, harga langsung operasi pasar. Jadi petani selalu korban dari inflasi. Atau biarkan aja petani menikmati harga bagus dulu. Biarkanlah juga sedikit. Katakan seperti kemarin sawit, harga minyak goreng naik, tiba-tiba di stop ekspor CPO, mati dong petani sawit. Iya Pak. Iya. Dari harga 3.500 menjadi 500 rupiah. Aduh. Nggak ini lagi Pak, nggak diambil lagi. Iya, diambil lagi, mati. Jadi itu kebijakannya perbaiki. Bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema soal mitigasi pangan. Untuk itu kita menghadirkan bintang tamu Bapak Suhardi Duka, akrab disapa SDK, anggota Komisi 4 DPR RI dari Dapil Sulbar. Iya. Dari Dapil Sulbar, fraksi Demokrat ya. Iya. Pak, terima kasih sudah bersedia hadir bincang tipis-tipis. Terima kasih. Ya, Pak, mengingat Bapak di Komisi 4 kan membidangi masalah pertanian ataupun pangan. Dan berbagai kesempatan Bapak memberi warning ataupun peringatan agar kita jangan main-main dengan pangan ini. Dengan kata lain, mitigasi pangan ini menjadi pusat perhatian Bapak. Gimana Pak soal pangan kita ini Pak? Iya, saya kira pergeseran kepentingan dunia. Kalau di masa lalu kekuatan militer, kemudian berikut kekuatan minyak. Sekarang ini siapa negara yang menguasai pangan, negara itu akan menjadi kuat dan menjadi sangat luas pengaruhnya dan ketidaktergantungan kepada negara lain. Olehnya itu persoalan pangan, apalagi di tengah satu bangsa yang populasinya cukup tinggi, cukup besar seperti Indonesia 200 sampai 270 juta. Itu sangat super penting untuk dijaga agar ketergantungan kepada negara lain itu semakin terkikis, semakin kita tidak mengemis-ngemis ya. Di satu sisi memang potensi pangan kita cukup besar. Jika dikelola dengan baik, kemudian pemerintah fokus, kemudian berkolaborasi dengan semua stakeholder, petani kita tingkatkan kemampuannya untuk meningkatkan produksi, kemudian proses perdagangannya, ya, transportasinya itu terjaga dengan bagus, kemudian pemerintah juga harus ikut mensubsidi berbagai pangan-pangan pokok. Saya kira Indonesia akan menjadi kuat di sektor pangan. Ya, ada yang menarik Pak, saya garis bawahi dulu Pak, supaya kita tidak tergantung sama impor. Saya juga punya kekhawatiran sama nih kita Pak. Bapak juga sebagai dewan wakil saya. Karena gini, kalau kita mau tergantung sama Vietnam, sama Thailand, suatu saat negara dia banjir, ataupun dia punya kebutuhan karena pandemi, otomatis dia pasti mengutamakan penduduknya, kan nggak bakalan kasih ke kita walaupun kita mau beli, dia nggak jual kan Pak, gitu. Itu loh ininya kan. Olehnya itu saya kira dalam 3 tahun terakhir kita tidak melakukan impor. Bagus. Itu karena memang didukung oleh kondisi cuaca yang cukup bagus. Nanti 2022 ini cuaca yang banjir di mana-mana. Tapi saya kira
tidak terlalu terpengaruh ya, karena hampir di semua daerah yang banjir itu sudah selesai panen. Jadi saya berharap bahwa dengan kemampuan petani dan terjaganya harga pangan saat ini, kita hitung betul neraca pangan kita. Oh iya, harga itu, jaminan pasar itu salah satu perangsang petani untuk bergiat ya Pak ya. Neraca pangan kita kalau emangnya tercukupi produk dalam negeri, jangan mencoba-coba impor. Oh, supaya harga ini terjaga. Iya, kemudian petani juga tidak kecewa kan? Iya, betul. Dan tidak mengalihkan tanamannya dari yang tadinya dia tanam padi, kemudian dia tanam komoditas lain yang lebih ekonomis. Atau dia pindah ke sawit lebih ini lagi. Iya, itu lebih bahaya. Nah, dengan demikian kami di Komisi 4 selalu betul-betul menghitung. Hitung baik-baik dong. Jangan nafsu impor. Karena impor ini kan untungnya besar. Ini udah mulai itu Pak, katanya cadangan beras menipis. Itu hitung baik-baik. Isu impor ini lagi. Iya, padahal beras petani banyak di rumah-rumah, gabah petani di rumah-rumah kan nggak dihitung ya kan? Benar juga nih Pak. Iris tipis-tipis dulu Pak ini. Jadi begini, kita kan sepakat dan dilindungi oleh undang-undang bahwa data dari statistik itu adalah menjadi data pokok. Kalau Badan Pusat Statistik mengatakan pangan kita cukup, iya, jangan impor dong. Iya. Walaupun cuannya memang. Data mana yang kita mau percaya kalau bukan Badan Pusat Statistik? BPS. Anda mengatakan bahwa di Bulog tidak tercukupi, tipis. Iya, mengapa? Karena Bulog harga yang dia patok untuk beli di bawah harga pasar. Tentu para pengusaha penggiling dan petani tidak mau jual sama Bulog dong, jual sama pedagang dong. Iya, betul Pak. Itu masalahnya. Indikasi keberpihakan itu kan Pak di segi anggaran. Kue APBN untuk Kementan ini gimana Bapak lihat? Ini banyak yang mengkritik juga, kita mau dorong pangan tapi anggarannya dipangkas, gimana itu Pak? Ya, bayangkan 3.006 triliun APBN 2023 yang diberikan kepada Kementan hanya 15 triliun. Aduh. Ya, tidak sampai 1% dong. Iya. Jadi memang perhatian pemerintah terhadap mitigasi pangan dan peningkatan produksi pangan, kita harus jujur mengatakan kurang. Ya. Di satu sisi, dengan mahalnya harga pupuk, pemerintah tidak menaikkan subsidi pupuk. Hanya 25 triliun subsidi pupuk. Nah, ini kan tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah dibanding dengan pengorbanan petani yang begitu besar untuk menyediakan pangan untuk rakyat Indonesia. Nah, itu. Olehnya itu kami Komisi 4 dengan kondisi seperti itu, apa boleh buat? Kami harus bersama-sama dengan Kementerian Pertanian menilai bahwa pupuk utama yang kita harus subsidi. Iya, jadi 9 komoditi sekarang ya Pak 9 komoditi, kemudian 2 jenis pupuk, yaitu urea dengan NPK. Kenapa ini? Karena ini adalah pupuk utama. Kenapa? Supaya lebih luas jangkauannya. Cerdas. Dan itu untuk pokok semua kan, padi, jagung, kedelai. Iya. Itu ya kan. Kopi gitu kan. Pokoknya. Itu ya. Dan ini Pak, kalau memang anggaran sudah minim begitu, mau nggak mau kan kita harus mendorong gini Pak. Petani kita ini kemandiriannya, pemerintah Kementan katakanlah dilikuidasi pun, diamputasi pun, saya sebagai petani tetap nanam Pak. Pasti. Jadi Bapak saya lihat di berbagai media mengatakan dorong kemandirian dan kompetensi petani. Gimana itu Pak? Ya, jadi memang petani kita itu kulturnya memang jadi petani. Itu. Hanya saja kan kita tidak bisa biarkan cara bertani yang begitu, mulai dari awal neneknya sampai kepada cucunya begitu terus. Gitu ya, konvensional begitu. Kita harus tingkatkan kualifikasinya. Penggunaan teknologi. Alsintan ya Pak. Alsintan, penggunaan pemilihan bibit. Iya. Karena kalau mulai bibitnya bagus, kelola tanahnya dengan bagus, pasca panennya bagus, maka akan mendapatkan produksi yang lebih tinggi. Iya Pak. Kalau kita rata-ratakan sekarang hanya 6 ton. Ya. Walaupun ada yang dapat 9 ton di satu wilayah. Itu demplot itu. Tapi mungkin juga ada yang dapat hanya 2 ton. Ya, atau 3 ton. Tergantung daerahnya. Tergantung daerahnya. Kalimantan 2 ton, 3 ton biasa. Cobalah kita tingkatkan menjadi rata-rata 8 ton.
kita naikkan secara rata-rata 8 ton, itu tingkat produktivitas tinggi, bahkan bisa kita ekspor. Iya, dengan lahan yang sama. Dengan lahan yang sama. 1 hektar. Tapi Bapak melihat di lapangan di eranya Pak Syahrul Yassin Limpo ini, Alsintan gimana Pak ini penggunaan Alsintan ini? Ya, saya kira dengan anggaran yang terbatas, ya penyalur Alsintan itu cukup ya, walaupun tidak seluruhnya. Ya, tapi udah mulai sudah mulai ada spot-spot ya, utamanya bagi anggota Komisi 4 di dapil ya, tentu masing-masing anggota kan memperjuangkan dapilnya. Ya. Nah, itu kan tidak salah. Iya betul dong. Iya, karena kita disumpah. Iya, disumpah memperjuangkan konstituen. Bagus. Nah, itu kan. Jadi bagi daerah yang tidak punya dapil di Komisi 4 ya mungkin juga Alsintan yang tersalur di situ kecil. Ya. Tapi setidaknya itu di Sulbar dulu, Pak. Iya. Kalau di Sulbar ya mulai kita salurkan dengan bagus ya. Saya punya aspirasi untuk Alsintan, telah dirasakan masyarakat kita dan betul-betul berterima kasih. Oke. Oh, berarti tadi Bapak mengatakan membangun sinergi dengan Kementan. Dalam ini namanya Pak SYL. Iya. Gimana Pak Bapak memandang sinergi Bapak atau kinerja Kementan SYL sepanjang ini? Saya kira siapa Menteri Pertaniannya, indikatornya adalah ketersediaan pangan. Iya. Ya, secerdas apapun, sekinerja apapun, sepopuler apapun, kalau kita impor beras, no. Oh, Bapak harus ada fakta berarti. Iyalah. Jadi Bapak saya timbang mental SL gimana Bapak? Kan nggak impor selama dia pimpin kementerian ini, saya melihat dia bahwa dia tidak impor. Kita mampu tidak mengimpor beras. Berarti di satu sektor kinerjanya bagus. Bagus, ya. Sama jajaran-jajaran semua super Iya. Kembali ke soal pangan ini Pak, kalau memang kita mau meningkatkan mengingat Jawa ini kan Pak udah banyak konversi lahan ya Pak ya. Kalau kita dulu Pak mulai dari Bekasi ke Bandung itu menghijau itu Pak, Kerawang, Pantura itu. Sekarang udah berubah menjadi properti, tol, jalur rel gitu kan. Mau nggak mau kan kita harus mencetak sawah dari Kalimantan, Sulawesi. Gimana Pak soal ini Pak? Saya kira undang-undang kan ada untuk alih fungsi itu. Itulah akibat ketidaktaatan terhadap undang-undang. Untuk mengalihfungsikan lahan pertanian, utamanya pangan, ke properti dan lain sebagainya, aturannya ketat loh. Iya betul. Tapi persoalannya kan banyak aparat yang tidak taat hukum. Apa boleh buat? Maka kita harus mengimbangi dengan membuka lahan-lahan baru. Ya katakanlah food estate. Ya saya melihat bahwa tujuannya sih bagus. Bagus memang. Tapi sistem dan caranya yang keliru. Masa membuka lahan kosong ribuan hektar, nggak ada orangnya. Ya, nggak ada yang mengelola. Ya bagaimana caranya? Tapi kalau saya lihat sekarang kemarin kayak yang di Kabupaten Pupis sama Kapuas itu sudah mulai agak bagus yang di dua kabupaten itu saya lihat ini Pak jauh lebih visible. Memang karena food estate itu full proyek. Yang saya takutkan kalau sudah ditinggal proyek. Dia harus berprogres ya Pak. Saya melihat bahwa pembukaan lahan baru di sektor-sektor kemarin itu yang paling bagus itu sistemnya peer trans. Jadi kita buka lahannya. Perkebunan inti rakyat betul-betul ya. Kita buka lahannya. Dia mandiri di situ. Iya. Kita datangkan orangnya. Iya. Kita hadirkan optikernya. Iya. Enak. Jadi memang Pak Harto banyak betulnya juga ya Pak? Iya. Kalau soal itu Pak Harto banyak betulnya. Iya, Pak Harto itu. Hampir semua daerah peer trust itu sukses sekarang. Kenapa kita tidak mencontoh itu? Tidak semua orde baru itu salah ya Pak? Oh iya, tidak semua orde baru salah. Kalau salah semua mau nggak ada hidup kita sekarang ini. Bagus, objektif ini kan enak jadi. Iya. Pak, ini juga soal regenerasi petani ini Pak. Dari dulu Pak Sarmin yang umur 65 tahun sampai sekarang masih Pak Sarmin terus. Ini kayak yang muda-muda ini, generasi milenial ini agak, karena pertanian dipandang itu dulu di kampung saya di Tapanuli sana Pak, pertanian itu identik dengan miskin dan lumpur. Bagaimana mengubah paradigma ini ataupun mindset agar petani menjadi pilihan terhormat dan martabat, Pak SDK? Jadi tidak semuanya petani itu harus berlumpur. Nah sekarang ini kita mendorong supaya kelompok-kelompok pemuda tani itu maju. Dengan demikian kita kasih model.
Nah, kita lengkapi dengan Alsintan. Jadi petani anak-anak muda itu dia pakai topi, pakai kacamata, kemudian di atas traktor. Bisa main internet lagi. Bisa, ya? Iya. Jadi dengan demikian baru pakai apa namanya, pakai sepatu bot yang selfie pun dia bangga ya. Gagah dia, iya gagah dia. Selfie pun mau dia. Mau dia. Tapi kalau kau suruh dia berlumpur-lumpur, banyak pakai karbon. Itu olehnya itu kan petani-petani yang seperti itulah yang lebih efektif, efisien. Dan cara kerjanya juga cepat. Bisa menggarap sawah dalam 1 hari sampai 4 hektar. Nah ini. Tapi kalau pakai seperti dulu itu ya tidak mau orang. Tapi yang menarik tadi Pak, ternyata Indonesia ini bisa menangkap peluang krisis pangan global ini menjadi pasar kita. Karena dulu Bapak kalau kan tambang mineral, energi, sekarang itu udah mulai dilupakan. Mulai. Tadi menarik Bapak mengatakan pangan ini bisa menguasai penduduk. Jadi siapa yang menguasai pangan akan menguasai penduduk. Iya. Gua rajanya katanya kalau udah menguasai pangan gitu kan. Siapa yang memiliki pangan yang cukup, maka dia itulah yang punya pengaruh. Iya. Terhadap dunia global. Iya. Karena bagaimanapun juga selalu akan terjadi ketidakseimbangan antara produksi pangan dengan populasi penduduk. Dengan demikian kita lihat Afrika banyak yang kelaparan dan lain sebagainya. Akibat perang Rusia kemarin dengan Ukraina, harga pangan naik dan banyak yang memitigasi seperti gandum dari Uni Soviet, gandum dari Ukraina, gandum dari India, bahkan India tidak mau lagi ekspor dia punya gandum untuk mitigasi dirinya. Saya kira ini penting. Bayangkan kalau kita juga tidak punya kekurangan sekarang, apa kita mau bikin? Untung saja kita swasembada. Iya. Terakhir ini Pak SDK, supaya kita bisa merajai pangan ini, kan Bapak pengalaman jadi di eksekutif, pernah menjadi bupati, pernah menjadi anggota dewan gitu ya kan. Apa kesalahan kita sehingga petani belum menjadi primadona, belum menjadi sektor unggulan dalam hal orientasi ekspor ataupun meraup dolar gitu Pak? Apa? Kan Bapak pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai bupati di Mamuju ya Pak ya? Iya. Sebenarnya ada sektor-sektor tertentu yang kita sudah kuasai, katakanlah sawit. Kita kan penghasil terbesar sawit dunia. Kita punya produksi sekitar 50 juta ton CPO setiap tahun dan kita merajai. Hanya belum kita menentukan harga. Masih Malaysia, Singapura, itu kan kekalahan kita. Tapi bagaimanapun kan kami di hulu bukan di hilir ya. Kenapa BUMN tidak masuk di sektor pangan? Oh, BUMN pangan ini menangani kedelai, jagung. Iya, cobalah masuk di situ. Supaya terangkat ini, kita bisa menguasai dengan hadirnya BUMN di sektor pangan. Bukan hanya BUMN pedagang pangan. Yang sekarang ini kan Food, Raja Wali dan lain sebagainya kan itu pedagang pangan. Dia hanya bisa metik, tidak mau menanam. Dia harus ikut berbudidaya ya Pak? Ikut berlumpur juga dia. Cobalah harus berbudidaya. Maka disitulah akan lahir paritas-paritas tertentu yang unggul yang nantinya akan disebar ke petani. Berarti BUMN pangan Bapak dorong supaya dibentuk BUMN pangan ya? Ada ikut berbudidaya gitu. Ada BUMN pangan tapi pedagang semua. Oh ya, jangan pedagangnya, tapi ini ikut berbudidaya. Itu masalahnya. Ini Pak, soal ini dulu Pak, mitigasi yang Bapak uraikan di berbagai kesempatan. Mitigasi ini gimana upaya pemerintah dan kesiapan kita? Saya rawan juga nih Pak, kalau melihat Ukraina Rusia ini masih terus bertempur, Eropa juga sudah, saya lihat di pemberitaan sudah mulai linglung juga gitu kan. Indonesia sendiri gimana soal mitigasi pangan ini Pak? Saya kira 2 hal penting. Yang pertama, siapkan bibit. Ya. Yang kedua, siapkan pupuk. Petani pasti menanam, karena itu kulturnya. Iya, karena itu kulturnya. Kemudian ketiga tentunya ketersediaan Alsintan. Ya, itu sifatnya mendorong merangsang aja ya Pak. Yang keempat, perbaiki pasarnya. Kalau jangan takut dengan inflasi pangan. Kayak menjadi persoalan sekarang ini, harga beras sedikit naik, langsung takut. Kalau harga pulsa naik, harga apa naik, tidak ada masalah. Tapi kalau beras naik, cabai naik, langsung takut. Kasihan petani, langsung ditekan turun. Langsung operasi pasar. Jadi petani selalu korban dari inflasi. Atau biarkan aja petani menikmati harga bagus dulu. Biarkanlah juga sedikit. Katakan seperti kemarin sawit, harga minyak goreng
naik. Tiba-tiba di stop ekspor CPO. Mati dong petani sawit. Iya, Pak. Iya. Dari harga 3.500 menjadi 500 rupiah. Aduh. Iya. Nggak di ini lagi, Pak. Nggak diambil lagi. Iya, diambil lagi, mati. Jadi itu kebijakannya perbaiki. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak SDK, anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi Demokrat, Dapil Sulbar, Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.